Romo datang, yang bakar itu Romo datang hanya karena pukul diri, dia bilang, dia hanya bilang ini sudah, langsung bubar, tapi manusia masih bergerak di sini, di pintu sini. Pemirsa, terima kasih telah berkunjung ke channel News Daring dan TV Info Rakyat. Dukunglah kami dengan subscribe dan menyalakan tanda lonceng, like, komentar dan bagikan. Pemirsa, tindakan melawan hukum di mana bermula dari percecokan mulut antara korban Yeremias Babis bersama pelaku Damianus Baleri hingga terjadinya gerakan massa melakukan penganiayaan terhadap Yeremias Babis serta membakar sebuah unit rumah dengan segala isinya yang mana kerugian mencapai ratusan juta rupiah ini tentunya merupakan satu tindakan tidak terpuji yang harus diproses secara hukum demi menjadi pembelajaran publik serta memberi efek jerah bagi pelaku. Peristiwa tepatnya, Selasa tanggal 22 September tahun 2020, di Oek Poli, Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini menjadi satu tanda tanya publik di mana pelaku atas nama Damianus Baleri yang pertama melakukan laporan polisi dengan nomor LP 09-Romawi 9-2020-NTT Polres Kupang Polsek Amfoang Timur. Sementara dari pihak korban Yeremias Babis masih dalam tindakan pengamanan kepolisian dan baru melakukan laporan polisi pada Senin, tanggal 28 September tahun 2020 sekitar pukul 20 WITA dengan laporan pengaduan pengeroyokan dan pembakaran rumah. Kepala Kepolisian Amfoang Timur, Shalom Arihi dihubungi media ini mengatakan penanganan kasus tersebut sedang dalam proses penyelidikan dan tentunya tetap berproses sesuai aturan yang berlaku. Sementara Romo Yos bin Sasi, PR selaku pastor paroki Mater Dei Oek Poli yang hadir langsung pada peristiwa kejadian amukan massa membakar dan menganiaya korban ditemui media ini di Pastoran Oek Poli, Senin, tanggal 28 September tahun 2020. Kepada media ini dirinya mengatakan tolong menulislah dengan baik yakni berpatok pada apa yang benar. Saya sendiri yang hadir menenangkan situasi saat kejadian. Untuk itu saya minta wartawan tulislah sesuai fakta, pesan Romo Yos. Lebih lanjut dirinya mengatakan kondisi real situasi keamanan dan ketertiban di daerah perbatasan dengan negara Timor Leste menjadi sangat rawan sehingga informasi publik juga harus sungguh-sungguh memberikan kesejukan dalam hal ini fakta kebenaran yang diangkat. Saya mohon teman-teman wartawan harus mampu melihat hal yang benar dalam sebuah pemberitaan. Kita di daerah ini sangat rawan terkait isu-isu yang tidak benar. Untuk itu, beritakanlah sesuai fakta, tandas Romo Yos. Selanjutnya ikutilah dialog langsung media ini bersama korban Yeremias Babis didampingi Ibunda Veronica Konanin. Saudara pemirsa TV Rakyat dimanapun saat ini Anda berada. Hari ini saya persis berada di Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, RT 06, RW 02, Dusun 2, persis di Oek Poli, daerah perbatasan Indonesia Timor Leste. Saat ini saya hadir mengusap tentang persoalan sosial kemasyarakatan yang terjadi di sini beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 22 September 2020, di mana bermula dari satu persoalan kecil, pertengkaran kecil yang menimbulkan sampai terjadinya pembakaran rumah dan pengrusakan terhadap alat-alat rumah tangga lainnya. Hadir saat ini di samping saya korban kebakaran rumah Mama Veronica Anin dan Bapak Yeremias Babis akan memberikan penjelasan terkait dengan peristiwa nyata yang sedang menimpa. Selamat pagi Mama, selamat pagi Bapak. Hari ini kami hadir langsung di lokasi. Kami memperoleh informasi terkait dengan kericuhan atau persoalan terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat yang menimpa masyarakat di sini, yaitu peristiwa pembakaran rumah yang menimpa Bapak dan Mama. Bapak dimintakan untuk memberikan satu penjelasan publik terkait dengan kronologis peristiwa yang terjadi. Apakah waktu itu peristiwanya seperti apa sampai harus terjadi seperti ini? Pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah dan banyak sarana prasarana yang ikut terlibat di dalamnya. Saya berikan kesempatan. Awal
Awalnya kan kita hanya bertengkar mulut saja, tapi akhirnya dia ambil kesempatan dan mengundang keluarga datang untuk membuat masalah. Waktu itu bermasalahnya yang siapa namanya? Yang bertengkar mulut seperti Itu biasa. saya dengan Bapak Dami Belir. Awal pertengkarannya itu persoalan apa sampai harus bertengkar mulut? Awalnya kan pas saya dari bawah mau masuk ke rumah saya, kan mereka kan di tetangga sebelah, mereka tahu, saya cuma bilang mereka tahu begitu buat saya ke sini. Jadi Bapak Dami beliau bilang, Om Miri, saya bukan kata Om Miri. Jadi saya bilang, ya saya juga orang sebut Om Dami punya nama, jadi Om Dami jangan sambung begitu. Jadi dia langsung sambung bilang, kalau Om Miri sudah terima baik Mbak, jadi sudah langsung. Jadi dia sudah terima baik, dia undang saya, kami ketemu dari bertengkar sambil berdorong. Dia tidak puas, dia ambil parangnya, dia suruh saya tunggu, ambil parangnya langsung datang untuk ambil Berkelahi. Jadi akhirnya tawuran itu tidak sampai, ya tidak sempat berkelahi. Lalu bagaimana sampai ceritanya kebakaran rumah itu sampai datangkan amukan massa, ini dari mana ceritanya? Yang kami bertengkar mulut sampai ini, dia bilang ke saya, tunggu di sini, saya kasih tahu keluarga dulu. Saya bilang, sudah kamu kasih tahu saja, yang penting saya tidak bermasalah dengan mereka. Datangkan keluarganya ke sini, datang tidak tanya dulu ke saya, langsung clear saya, makanya saya tidak terima itu. Awalnya saya tidak bermasalah dengan kalian, kok kenapa datang tidak tanya ke saya, supaya saya kasih tahu dulu. Masalahnya tidak cuma masalah paham lah. Itu hanya hal sepele lah. Kok kenapa kamu sampai datang tidak tanya langsung, cek ke kita. Jadi setelah datang cek itu sudah melibatkan massa. Sudah Melibatkan massa. Setelah itu yang bubarkan kami itu kan Romo. Sudah kami bubar sudah. Tidak ada masalah lagi, kayak mereka pulang ke mereka punya rumah. Setelah saya masuk sini, saya pernah mama dengan saya istri itu kasih mandi saya pakai ringin. Terus saya dulu mungkin 5 menit itu saya merasa mau buang air kecil. Saya terus ke belakang sama sana. Saya langsung tidur kan mabuk tuh. Sudah saya tidur, tidak tahu. Tidak lama, saya tidak tahu awalnya di rumah tabak, saya tidak tahu. Sekarang saya sudah tidur ini. Hanya mencuriga bahwa karena awalnya kita kali mungkin curiga saja bahwa saya dibakar, tapi pertanyaan dari polisi bahwa kalau memang ya bang pasti kamu tangkapnya di kamu punya rumah dan buktinya pasti ada. Mereka tidak bukti jelas, maka mereka serang saya dan bakar. Cari saya dapat di belakang pukul sampai ini mereka masa keluarga dia. Terakhir yang amankan saya polisi dan tentara, bahwa saya amankan 2 hari di Polres. Jadi peristiwa ini sempat pihak keamanan turun, termasuk TNI dan Polri turun mengamankan massanya. Lalu persoalan ini sampai hari ini dia proses penyelesaian seperti apa? Tidak ada dari pihak polisi, tidak ada. Pemerintah desa setempat tindakannya seperti Tidak apa? ada. Sama sekali. Iya. Dibiarkan begitu. Dibiarkan saja. Lalu bagaimana saat itu mereka kembali datang lalu bertindak anarkis sampai membakar dan merusak rumah itu? Ceritanya apakah mereka di sana yang terbakar lebih dulu atau sebelum terbakar mereka sudah datang dan bakar rumah? Tidak, itu rumah itu terbakar duluan. Mereka punya rumah terbakar. Baru dong muncul datang. Mereka tidak pastikan kesan, langsung mereka serang di sini bahwa di sini Kita pelaku pembaharan. Iya. Itu yang akan terjadi di sana terbakar, di sini juga ikut terbakar. Iya. Tapi memang benar, saudara tidak lakukan pembakaran rumah itu. Iya, benar Pak. Apakah pihak yang sampai saat ini peristiwa kejadian seperti ini dilaporkan ke pemerintah desa kah atau tidak sama sekali? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Alasannya apa sampai tidak lapor ke sana? Karena masalah di sini, kalau masalah kita lakukan ke aparat pemerintah, mereka tidak bisa atasi. Tidak bisa Karena atasi. masalah massa. Kalau masalah pribadi satu dengan satu bisa.
Tapi kalau Ini masa undang masa dari pemerintah setempat tidak bisa mengatasi. Sudah berulang-ulang Iya, peristiwa sudah, seperti iya. ini. Artinya pemerintah desa termasuk pihak keterlibatan yang berwajib juga sampai saat ini membiarkan begitu Iya. saja. Kerusakan di sini boleh tahu sampai berapa banyak ya, macam alat-alat rumah tangga, atau yang saya dengar bahwa ada alat traktor, berapa unit, dan itu mesin loleng rontok padi juga itu terbakar. Apa itu benar? Benar. Ya, nilainya kira-kira dia mencapai berapa, untuk kerugiannya mencapai berapa, uang nilai uangnya mencapai berapa kita? Dihitung keseluruhan apa ya dia minimal mentoknya 100. 100 juta Iya. pasti ada. Kalau tanggapan dari Mama waktu itu peristiwa kejadian ini, Mama di mana? Yang rumah bakar itu Mama juga di sini. Mama apa rasa tertekan dan terancam seperti itu atau Itu seperti apa? rumah terbakar itu Pak, posisi Mama berdiri di depan situ. Itu 2 orang datang, angkat itu bambu mau pukul Mama. Saya bilang jangan pukul saya tidak tahu. Langsung saya masuk kembali di rumah, angkat barang kasih keluar. Di saat mereka datang merusak rumah, termasuk meteran dan membakar rumah ini, mereka berteriaknya apa itu? Mereka Dulu berteriak, pokoknya bilang bakar. Kalau dia yang bakar, kita punya bakar. Pokoknya batu yang bunyi, manusia pun berteriak gitu. Iya. Jadi itu sampai mereka dibubarkan karena ada tokoh agama Romo itu yang datang membubarkan, Iya, atau iya. Romo datang membubarkan sebelum terjadi kebakaran. Romo datang, yang bakar itu Romo datang hanya karena pukul Yeri, dia hanya bilang ini sudah langsung bubar, tapi manusia masih bergerak di sini, di pinggir sini pas. Nah, muncul ini tentara datang, polisi pun datang, baru dong disanksi semua di jalan raya. Tidak masuk lagi, Iya. tidak ini. Tapi bakarnya apinya sudah Iya. besar. Masih di sini, masih menyala. Jadi Romo waktu datang itu api sudah memang Iya, sudah menyala. rumah sudah terbakar. Ya sudah bakar. Rumah sudah terbakar. Harus tindakan nyata dari pihak berwajib untuk menuntaskan persoalan ini. Peristiwa pembakaran ini terjadi ketika terjadi pertengkaran mulut dari awal sebelumnya, yang tepatnya sekitar jam pukul 5 sore dan berkelanjutan sampai pukul 7 malam terjadi tindakan anarkis dengan pembakaran rumah. Tapi awalnya rumah dari pihak yang bertengkar yang namanya sementara terlapor yaitu Dami Baliri, lalu dari pihak itu mengundang massa lalu melakukan tindakan anarkis pembakaran rumah di pihak yang saat ini kita berada. Saudara pemirsa, tentunya ini adalah satu tindakan nyata, tindakan yang selama ini terjadi di daerah-daerah terpencil seperti ini, di mana peristiwa-peristiwa terkait dengan keamanan, ketertiban, kehidupan masyarakat harus menjadi pusat perhatian dari pihak berwajib termasuk dengan pihak berpihak. Mari kita bergandeng tangan untuk hidup bergandeng tangan bersatu padu menciptakan perdamaian di tengah kehidupan masyarakat. Atas perhatian diucapkan terima kasih.